Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ummatihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'in tabi'in syarih wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ala alihi wa wa ila yawmil ma'ruf wa mustaqim wa istiqamah wa ala alihi jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Desa Benar Usul Singajaya Komunitas Allahumma Allahumma warhamhu wa'afihi wa'aflahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Kadus, Ibu RT, Ibu Sadayana, jemaah pengajian di Rebo sore. Alhamdulillah, dina kesempatan sore iya orang sadayana masih diberikan iman, masih diberikan kesehatan, yang mana kita semuanya dapat kembali dikumpulkan di majelis ini dalam rangka pertemuan yang ketiga. Semoga senantiasa bertakwa sadayana menanti Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, 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 berbahagia orang sadayana. Semoga orang sadayana menang syafaat itu wallahu amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, cuaca yang mendukung, kesehatan yang mendukung, kita semuanya kembali untuk tolak berani, kembali untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan minggu yang lalu kita semuanya masuk ke dalam bab yaitu nafsu, yang mana kita sudah dikenalkan oleh Allah tentang nafsu amarah, nafsu paru-paru, dan juga yang kedua nafsu perut, nafsu lawamah. Maka ibu menjalankan tentang yang paling jauh. Yang paling jauh yang mana ini? Yang paling jauh siapa yang paling jauh?
Dari Batu Karu tahu? Dari Simbar RT 34. Enggak. Sebelum dimulai kembali. Alhamdulillah, pada kesempatan pertemuan yang lalu kita semuanya diingatkan oleh Allah, diperkenalkan oleh Allah tentang nafsu. Apa itu nafsu? Nafsu adalah nafs atau diri atau jiwa, yaitu diri kita sendiri. Itulah nafsu hakikatnya. Yang mana nafsu ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah nafsu amarah, yaitu nafsu paru-paru. Yang kedua adalah nafsu perut atau nafsu lawamah. Ibu-ibu masih ingat nafsu amarah itu apa? Enggak, masih ada lagi. Sudah ada yang pangjauna ya. Ini kebanyakan ibu-ibu jalan kaki. Bang Jauna berusaha tadi. Desi Bang Jauna. Oh, masih ada lagi yang tertinggal 1. Paling jauh dari ujung sampai sini ya. Dan kita mulai ya Bu ya. Kita lanjut lagi. Apa yang dimaksud dengan amarah? Nafsu paru-paru, yaitu nafsu yang membuat kita untuk membisiki hati kita untuk marah. Marah, emosi, sewot, jengkel, enek, berdeket ya. Kira-kira dari pertemuan kemarin sampai sekarang ibu-ibu udah berapa kali marah? Sudah mulai gak marah ya? Mulai lehem ya, lehem gak? Masih marah tapi langsung kali Berarti sudah mulai ada pemahaman ketika saya marah harus segera sadar. Berarti itu tandanya sudah ada warid. Warid itu pembimbing yang sudah mulai ditanamkan oleh Allah. Kadang warid itu mengingatkan, kadang enggak. Tergantung sebagaimana seringnya kita untuk terus menuntut ilmu. Ketika sebelumnya kita belum sadar, yang namanya amarah, emosi itu harus dikembalikan kepada Allah. Dulunya kita masih sering memendam. Ternyata memendam itu malah diri kita yang kalah. Kalau dikeluarkan malah menjadi masalah. Kita sudah paham ilmunya, yaitu lepaskan emosi itu, sadari datangnya marah, emosi itu datangnya dari Allah.
Allah yang mana? Ya ini, yang menguasai di dalam dan di luar diri kita. Inilah hidup. Tanpa ada ini, semuanya tidak akan ada pergerakan. Termasuk kita tidak mungkin bisa marah dan juga tidak mungkin bisa cepat kembali sadar. Semakin hatimu, hati kita gunakan terus untuk menembus siapa sih sejatinya di balik semua ini, maka amarah, nafsu amarah ini semakin kurus dan bahkan semakin hilang. Itulah yang dinamakan ketika nanti nafsu 4 nanti yang kita pelajari ini sudah lenyap, itulah yang dinamakan mati sebelum mati. Karena ini proses penting, kita semua harus mati sebelum mati. Mas, maksudnya gimana kok mati sebelum mati? Yaitu mematikan segala nafsu di dalam diri kita. Maka sebelum mematikan nafsu, kita harus kenal siapa nafsu itu. Ketika kita sudah paham nafsu amarah, ayo segera lekas sadar. Kalau nggak bisa 3 detik, 3 menit. Itu yang kita ajarkan ya. Kalau nggak 3 menit, 30 menit. Caranya gimana? Pandanglah Allahnya. Selagi engkau masih terus beriman kepada makhluk, menuduh bahwa yang besengut, yang nyebelin itu makhluk, tanpa hati kita memahami, menyadari bahwa semua yang menggerakkan Allah, maka dijamin hati kita masih dalam keadaan terjebak oleh hawa nafsu. Ada yang sudah 3 detik, ada 3 menit sudah mulai bisa. Alhamdulillah ya, mulai ya. 30 menit masih ada. 3 jam masih sewot. Gimana nggak sewot Mas? Bisnis lagi bagus-bagusnya ditipu orang. Usaha lagi bagus-bagusnya, punya uang banyak, percaya kepada orang, ternyata malah ditipu. Coba, jika hati kita tidak diberikan sadar oleh Allah, coba terus-teruslah hatimu memandang makhluk, maka yang muncul adalah dendam. Betul? Yang muncul dendam sehingga mengundang berbagai masalah. Ya, masalah dengan diri kita, masalah dengan orang lain. Akhirnya kita dituduh ketika kita sakit, badan drop, menuduh kita disantet oleh orang lain. Padahal semua ini karena apa? Nafsu, ego, dosa dalam diri kita yang terus-terusan tidak segera disadari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba renungi, ketika engkau ditipu oleh orang, coba iman kita, iman jenengan itu sudah duduk di mana? Sudahkah bisa langsung melihat Allahnya atau belum? Atau masih terus-terusan kita menuduh, oh kita ditipu oleh si A, si B, padahal hakikatnya yang menggerakkan menipu itu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa sih kita kok ditipu oleh orang lain? Itu dalam rangka kasih sayangnya Allah. Kalau kita iman, kita melihat makhluknya, ujungnya adalah dendam, ujungnya adalah menyalahkan, ujungnya adalah menjadi masalah. Kalau kita melihat Allahnya, ujungnya adalah rasa baik sangka kepada Allah. Oh, berarti dengan aku kehilangan harta benda melalui orang yang digerakkan Allah untuk menipu, dalam rangka untuk membersihkan harta yang mungkin di antara harta itu masih kecampur antara yang halal dengan yang haram. Berarti Allah pengen membereskan ketika kita masih hidup di dunia.
Kalau dibereskan di alam barzah atau akhirat lebih berat ditolongnya. Maka Allah lebih sayang dengan kita dibereskan di dunia daripada dibereskan di akhirat maupun di alam barzah. Kadang ya juga lebih leheng daripada dibereskannya itu bentuknya berupa penyakit. Malah jauh lebih berat. Ditipu orang mungkin harta saja yang hilang. Tetapi kalau sakit, ya badannya yang sakit, uangnya juga habis. Betul Bu? Maka coba kondisi orang yang makrifat kepada Allah, ketika diberikan ujian apapun, baik yang enak maupun tidak enak, tidak lagi memandang makhluknya. Ini kuncinya. Hatinya terus berzikir, merasakan, menemui siapa sih di balik skenario ini, siapa sih di balik yang menggerakkan ini. Kalau hatimu duduk di tajalli Allah, duduk di kesadaran Allah, maka yang ada adalah ketenangan. Karena apa? Dirimu bersama Gusti Allah. Makanya kadang ada orang pepatah, ya sudah, nanti Allah akan menggantinya yang lebih baik. Nah itu wujudnya. Tapi jika kita dibutakan oleh Allah, mata hati kita buta kepada Allah, cirinya selalu iman ini kepada makhluk, menuduh yang menipu makhluk, ya, yang membuat bisnis kita hancur makhluk, yang nyantet makhluk. Wes akhirnya nggak habis mencari jalan ke sana ke sini, bukan malah semakin lurus, malah semakin terjerumus. Coba carilah contoh sekitar kita aja. Allah sebenarnya sudah memberikan banyak contoh. Bagaimana kondisi hati yang ketika dalam keadaan buta maupun dalam keadaan melihat Allah, pasti ada bedanya. Kembali ke tadi Bu, nafsu amarah. Yang kedua adalah nafsu perut. Tadi nafsu pertama nafsu amarah, nafsu paru Pak. Tolong dihafalkan ya, ini penting soalnya. Yang kedua nafsu perut. Nafsu perut inilah yang lebih sulit lagi, tingkatannya lebih sulit lagi dibanding meredam amarah. Karena nafsu perut ini kaitannya dengan cinta kita terhadap dunia. Sifat basariah manusia selalu ingin yang enak. Mangan ngena, ya. Usaha laris, uang banyak. Bapaknya pulang kerja bawa uang segep, ditambah pisang Mas boro-boro uang sekepok, pisang sekepok tinggal 1 biji. Ya Allah. Facebook. Sifat basariah manusia pasti mencintai harta, tahta, wanita atau laki-laki, dan jabatan. Jika engkau berpaku kepada 4 ini, tak jamin hidup kita tidak akan pernah menemui ketentraman. Bukan berarti gak boleh. Tetapi jika hati kita hanya bergantung di 4 ini, hati kita akan terbelokkan dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ibu-ibu dalam bekerja aja, saya kasih contoh. Contoh ibu-ibu ada yang bertani, nanam padi, ada yang bekerja. Ibu-ibu bekerjanya apa rata-rata? Ngobras. Ada yang jualan, ada yang apa lagi ibu-ibu? Ngorek, mungkin ada ya? Ngakon. Bu, jujur. Dalam harta saja, kita bedah satu-satu ya, harta dulu. Ingat Bu,
yang namanya harta itu bisa menutup hati kita kepada Gusti Allah. Bagaimana proses kerja harta menutup hati kita kepada Allah? Diawali dari mencari harta sampai mendapatkan harta dan mengakui harta. Ibu-ibu ngagon capek-capek, jujur dalam hati ibu itu karena ibu merasa bisa ngagon apa dingagenkan Allah. Jujur, ibu-ibu dalam ngagon terus kemudian diberikan upah. Dalam ngagon itu ibu-ibu sudah hati sadar dingagonkan Allah, apa saking hebatnya bisa ngagon? Bisa ngagonnya bangga ya. Coba, bagaimana kondisi hati ibu ketika pada saat mau ngagon, sedang ngagon dan habis ngagon? Gimana kondisinya? Coba. Kira-kira di situ Allahnya muncul nggak? Apa belas orang kelingan Allah? Mas, ingatnya Allah kalau lagi kesulitan. Ibu yang ngobras, pada saat ngobras itu hati disertai sadar, saya ngobras ini kepandaian saya, tenaga yang saya gerakkan ini datang dari saya, pengakuan saya, atau datang dari Allah? Masih setengah-setengah. Dongling, kadang dong, kadang tidak ya. Bu, ada dua kondisi. Yang pertama kondisi yang buta, yang kedua kondisi yang sadar Allah. Kondisi yang buta ketika dia bekerja, dia merasa dirinya yang memiliki kekuatan, yang merasa memiliki kehebatan. Dia merasa ada pengakuan nafsu, dia yang bisa. Aku yang mencari aku yang iter, aku yang ngobras, aku yang ngagon, aku yang nanam pari, aku yang nanam bonteng, aku pokoknya. Padahal aku itu adalah nafsu itu adalah diri kita adalah pengakuan. Ini dulu salah. Karena kita sudah mengaku-ngaku kita yang bisa, Allah pasti dipohon. Betul-betul. Ketemu di situ. Ketika sudah bontengnya tumbuh, habis dipupuk, apakah hati kita selalu menyadari yang memupukkan Allah, yang menumbuhkan Allah? Ketika bonteng jadi, apa yang terjadi? Nafsu membujuki itu bonteng milik aing. Bu, ini kita bicara hakikat ya. Kalau syariat wajib diakui ya. Karena dalam rangka menjaga amanah dari Allah. Tetapi hakikat hati ya jangan milu-milu. Harus disertai kesadaran di balik bonteng ini sejatinya yang ada hanya hidupnya Allah. Yang obras, ketika jadi obrasannya, apakah masih mengakui bagusnya obrasan karena hebatku? Yang ngagon ketika tanahnya bersih ya. Ngagon itu membersihkan tanah. Rumput. Apakah hasilnya itu kita akui? Yang jualan bisa dapat hasil yang banyak, masih ada pengakuan aing. Kalau masih muncul itu tanda hati kita masih buta terhadap Gusti. Dampaknya apa? Tak ceritakan dampaknya. Pertama, kita nggak sadar bahwa kita digerakkan Allah, mengakui bahwa yang ngagon, yang bekerja itu kemampuan kita. Dampaknya kita hasil itu menerima upah, menerima bonteng, menerima uang, pasti mencintai terhadap harta.
guys di sini Bu. Nanti resikonya apa? Ketika diambil oleh Allah, pasti kita hatinya langsung hancur. Karena apa? Kita merasa memilih di sinilah. Maaf, ini memang paling berat Bu. Bahkan sekelas ulama, ustadz, kiai, kalau dia tidak memahami ilmu ini dan terus mendikirkan tentang rasa terhadap Allah, belum tentu hatinya mudah ikhlas, belum tentu. Ini baru harta, belum jika orang yang kita cintai dan lain sebagainya. Mengapa ketika kita diuji oleh Allah gampang ambruk? Karena tadi muaranya dari memperoleh sudah diaku. Ketika memperoleh otomatis menjadi pengaku. Akhirnya apa? Ketika diuji dagangannya nggak laris, apa yang terjadi? Nafsu membisiki, carilah jalan pintas. Ayo, mulai buta nggak matanya, hatinya? Mulai kacau. Kenapa? Dari awal dia sudah nggak membawa zikir rasa, zikir sadar, sehingga apa? Tersilaukan oleh harta. Padahal iman kita sudah mengatakan rezeki ketika di Lauhil Mahfudz sudah diatur oleh Gusti. Iraha menangna lewati meni jam seperaha jendungna seperaha kabeh geus diatur. Cuman karena iman kita yang bermasalah terhadap Allah ragu, maka menjadikan hati kita goyah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, daganganmu kan seret, itu pasti karena dikerjai oleh pesaing. Ayo, muncullah hasud, fitnah, akhirnya muncul lagi, akhirnya pengen cari jalan pintas. Nauzubillah, ini semakin terjerumus. Akhirnya apa? Jauh dari keselamatan. Kelihatannya hartanya banyak. Coba lihat hatinya, coba lihat keluarganya, anaknya, bagaimana ketenangan jiwanya. Ya. Orang yang jauh dari Allah pasti jauh dari ketenangan. Kembali ke harta. Lantas bagaimana Mas? Di dalam harta, ingat bahwa semua yang namanya harta itu adalah fitnah. Fitnah itu adalah ujian. Biar tidak menjadi ujian, kuncinya cuma satu, jangan diaku-aku. Biar Allah gak mengujimu tentang harta, gak usah diaku-aku. Karena engkau terus mengaku, diuji terus oleh Allah. Kadang diuji gak enak, kadang diuji yang tidak enak. Bu, ada istilah, kalau orang kaya masuk surganya lebih lama. Orang yang gak punya masuk surganya lebih cepat. Kenapa sih? Bukan ngitungnya suwe, enggak. Karena apa? Orang yang kaya hatinya masih banyak pengakuan terhadap harta. Berarti biar cepat masuk surga ya sudah. Ketika hidup di dunia, lepaskan pengakuan kita terhadap harta. Lantas nanti apa yang dihisab? Ya sudah nggak ada, karena tidak ada pengaku. Paham? Paham ya? Kenapa masuk surga cepat? Melepas tadi dalam hati, lepaskan segala wujud kemelekatan harta di dalam hati kita. Meskipun kita memakai gelang emas 5 kilo nggak apa-apa. Meskipun kita memakai apalagi mobil yang mewah, tidak masalah. Kejarlah harta sebanyak mungkin. Yang penting jangan dimasukkan di dalam hati. Bu, saya baru kemarin ngomong di sana. Kalau uang kita 5.000 jatuh,
tolong ikhlaskan. Naik motor, hari berikutnya saya naik motor 20.000 jatuh. Ada orang yang ngomong, "Mas, uangnya jatuh." Walah, langsung praktek gitu. Karena apa, Bu? Ngaji ini ya juga untuk diri saya. Saya tidak pernah merasa guru jenengan. Betul. Karena apa? Ini Allah untuk menggurui saya, yang menggurui kita semua. 20.000 jatuh. Saya itu nggak pernah megang uang banyak, karena semua uang dipegang oleh istri. Gajian langsung masuk istri, sehingga ketika berangkat cuman dibawahi sebesar bensin 20.000 dan ditambah cadangan 10.000, 30. Delalah kok jatuh. Di dalam hati mikir, oh iya, langsung praktek, langsung segera sadar. Kebayang, oh yang jatuh tadi hanya seonggok kertas. Kalau kita mengaku iman kepada makhluk mencintai uang, kacau, Bu. Kacau 20.000 pasti kacau, harusnya buat bensin gimana? Delalah, tak cek tankinya masih ada separuh, tak tambahin lagi 10.000 masih cukup. Alhamdulillah. Berarti memang Allah hanya menguji. Ya gitu, Bu. Kalau kita terus melihat makhluk yang diambil oleh Allah tadi, tidak segera melihat siapa sih di dalam dan di luar duit, hati kita pasti akan kacau. Jangan 20, di atas 20, semakin stres. Karena apa? Dari yang kecil aja kita tidak lulus. Lantas bagaimana biar semua itu aman di dalam hati kita? Yang tadi, lepaskan al-iktimat. Al-iktimat, pengakuan di dalam hati yang wujudnya nafsu ngaku-ngaku terhadap harta. Kelihatannya mudah, tapi prakteknya sungguh luar biasa. Membutuhkan kepasrahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jika masuk ke ranah harta, tahta, wanita itu keluarga, anak dan sebagainya. Itu ujian yang luar biasa. Kembali ke tadi, ingat pesan kita ketika tentang harta. Ketika mendapatkan, tolong lepaskan pengakuan kita. Engkau sebagai tukang petani, lepaskan kehebatanmu sebagai petani. Engkau sebagai tukang masak, jago masak di kondangan hajatan, lepaskan pengakuanmu sebagai engkau yang ahli masak. Nyatakan ini semua datangnya dari Gusti Allah. Kalau nggak gitu nanti hati kita mudah terjerumus ke dalam neraka jahanam, nauzubillah. Apa yang terjadi ketika jari jangan pintas tidak hanya berupa yang hitam, tetapi yang putih juga sama aja. Yang selama ini dikira putih, bagi ahli ma'rifat sama aja. Semua menyekutukan Gusti Allah. Karena apa? Yang hitam saya nggak mau bahas karena sudah otomatis. Yang putih wujudnya apa? Ketika kita ingin dagangan laris, karena buta mata hati kita, datang ke kiai, minta amal. Udah kok tahu ibunya? Datang ke kiai salah, nggak salah. Berarti apa? Hati kita yang belum sadar. Minta amal, kok ngerti Bu ya? Pak Kiai, orang tembong aja kalau ke rumah saya tak marahin Bu. Betul. Ketika ke rumah datang kok malah nyambat, justru malah tak marahin. Kenapa? Karena saya bukan Tuhan. Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengamalkan, kata Pak Kiai suruh puasa, suruh sholawatan, suruh tahajud, suruh
Zuha, amalkan. Kadang ada yang dikasih jimat, dikasih rajah ditulis, ya, diwafakkan, suruh dibawa ditaruh di dompet, suruh ditaruh dimanapun, ya. Ada yang masih gitu ada? Ada Bu? Dijawab di hati masing. Punten, saya tidak menyalahkan. Saya tidak menyalah, cuman mengajak kepada kesadaran. Mas, saya masih asik di sini, enggak apa-apa. Allah selalu menunggu kapan dirimu kembali kepada Gusti. Cuman enggak tahu kapan sisa umur itu aja. Saya hanya mengajak tapi tidak menyalah. Mengajak, ayo ibadahmu hanya murni kepada Gusti. Karena ibadah yang diterima adalah ibadah yang ikhlas. Ibadah yang ikhlas adalah ibadah yang tidak ada kepentingan selain Allah. Wa ma umiru, dan tidaklah engkau diutus illa liya'budullah, kecuali menyembah atau beribadah kepada Gusti Allah. Mukhlisin, dengan kemurnian. Tak tanya, anak murni itu kecampur-campur apa enggak? Murni, yang namanya emas murni itu ya enggak kecampur. Ya, betul nggih? Yang diharapkan Allah, ibadah kita yang murni hanya dari Allah, untuk Allah, dan kembali kepada Gusti Allah. Lahuddin, di atas agama yang lurus. Agama yang lurus mana? Ya ini, dinut tauhid, dinul haq, hati ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah jelas ayatnya nggih? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud. Di dalam Al-Kahfi 110 juga dikatakan wala yusrik ba'ibadatihi rabbihi ahada, dan jangan menyekutukan kepada Allah dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Berarti tidak boleh ada kepentingan hati selain untuk Gusti Allah. Bu, kenapa sih kok diri kita masih suka mencari jalan pintas? Karena apa? Cinta kita terhadap dunia. Cinta dunia membutakan kita kepada Gusti Allah. Kalau hati kita buta terhadap Allah, hati tidak akan pernah terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis, buktiin aja. Hati yang lurus dengan hati yang bengkok pasti ada beda. Mas, saya sadar sekarang saya bengkok. Enggak apa-apa. Sudah siap untuk melanjutkan kesadaran? Sekarang sih belum, Mas. Ya paling minggu depan, enggak apa-apa. Allah sangat sabar untuk menunggu kita kembali kepada Gusti Allah. Siap, Mas, sekarang? Ya sudah, kalau siap. Caranya gimana? Imanmu nyatakan hanya kepada Gusti Allah. Mas, sudah terlanjur tak pasang, sudah terlanjur saya nggak enak dengan suami, dengan tetangga, ya sudah biarkan. Wong itu hanya sebatas benda. Itu hanya sebatas tulisan, itu hanya sebatas raja, itu hanya sebatas ilmu-ilmu, ya sudah. Yang penting hatimu menyatakan, ya Allah, hamba ingin melepaskan semua kemusyrikan di dalam hati, dan aku gantungkan imanku hanya kepadamu, ya Allah. Selebihnya aku pasrahkan padamu. Wes, hidupnya insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa, Bu? Jujur, baik engkau menggunakan jalan pintas maupun tidak jalan pintas, rezeki kita ya segitu. Paham nggih? Kalau sudah rezeki kita segitu, mengapa kok kita malah menggadaikan ibadah kita? Mengapa kok kita malah menjerumuskan harta iman kita?
untuk sesuatu yang sudah dijamin oleh Gusti, mau dirimu sholawatan, duha maupun enggak, rezekimu tetap segitu. Wallahi. Karena apa? Semua sudah diatur oleh Allah. Buktinya apa? Orang yang enggak sholat pun tetap diberi rezeki oleh Gusti, dan orang yang sholat juga tetap diberi rezeki oleh Gusti. Berarti urusan ibadah tidak ada pengaruhnya dengan rezeki. Rezeki sudah hak prerogatif Allah langsung. Bahkan aslinya termasuk dirimu mengerjakan sholat, duha, dan dirimu dibelokkan dulu oleh Allah, itu pun ya sudah takdir Gusti. Cuman ada enggak tanda-tanda diselamatkan? Kalau Anda tanda-tanda diselamatkan, cirinya jenengan diberikan paham ilmu tentang makrifat kepada Gusti. Nah, itu cirinya. Kalau enggak ada keselamatan, Allah membiarkan terus bengkok. Ibu-ibu ngerti majenang? Majenang paham? Majenang itu adalah tempat untuk menggodok. Semua sudah digodok oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Perjalanan kita mau seperti apa, kapan meninggalnya, rezeki kita, jodoh kita, celaka tidaknya, amal ibadah kita, baik buruknya, selamat tidaknya, semua sudah digodok di majenang. Majenang hakikatnya Lauhil Mahfuz. Kemudian ditumpahkan di gelewang, ditumpahkan kehidupan di dunia. Kita dilahirkan di dunia, itulah gelewang. Kemudian ingat, ketika akhir balik ada cirangkong, ditiupkan nafsu yang hakiki. Ketika akhir balik ibu-ibu sudah ada menstruasi anaknya dan sebagainya, laki-laki mimpi basah, disitulah mulai cirangkong. Cirangkong itu munculnya hawa nafsu. Lantas bagaimana? Engkau harus melalui 3 sari dulu. 3 sari itu harus ada 3 hal yang engkau kuasai. Engkau harus mulai mencari ilmu dan mengamalkan dan mengistiqomahkan. Ibu-ibu sudah sampai mana nih? Mas udah nyampe ilmu, baru mau mengamalkan, belum mengistiqomah, baru dikatakan jadi orang benar. Sebelum benar dakwah. Di dalam dakwah itu kita mendapatkan petuah-petuah, ya. Mendapatkan petuah-petuah. Di petuah-petuah itu ada disembar di dalam hati kita ilmu itu, sehingga kita menjadi orang yang benar. Guys, paham ya? 3 sari ilmu, amal, istiqomah. Ilmu harus dicari. Kalau nggak pernah mencari ilmu, jangan harap menjadi orang benar. Berarti orang penduduk benar belum mesti menjadi orang benar. Paham? Orang penduduk Simbar Jaya belum tentu hatinya Simbar Jaya. Benar. Tapi Bu, jangan cuma berhenti di benar dan Simbar Jaya. Hatimu harus melanjutkan ke sepat nunggal. Sepat nunggal itu apa? Hatimu sifatnya manunggal terhadap Gusti Allah. Artinya apa? Membuang nafsu, ya, menyatakan hidupnya Gusti Allah. Itulah sepat nunggal. Hati-hati, tetapi masih bahaya. Mengkaji ilmu makrifat masih bahaya. Karena apa? Ke kanan, ke arah sadabu. Bukan berarti orang sadabumi. Sadabumi itu sadayana, tentang bumi. Semua tentang cintanya terhadap dunia masih bisa kepleset. Kenapa? Ketika mempelajari ilmu batin, bisa jadi engkau dijadikan orang yang sakti, dibukakan alam gaib, dibukakan tentang rahasia gaib, dunia mukasafah, sehingga hatimu menjadi memahami tentang hal gaib. Beloklah ke kanan,
sadayana tentang duniaan. Pokoknya tentang dunia dalam hatinya. Hidupnya dari bangun tidur sampai tidur lagi isinya kebeknya penuh dengan urusan dunia. Kesana lagi lebih dunia lagi. Ya, ada pengadegan lambang kesombongan. Kesana lagi Kuningan lambang harta lagi, ya. Brebes Salem, ya. Sampai sana lagi. Maka luruslah ke arah Sadahayu. Sadahayu itu apa? Sadayana Rahayu. Semua selamat. Kalau di dalam Islam masuk ke dalam ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Sempurna itu apa? Sempurna laku zahirnya dan laku batinnya. Tidak hanya laku syariat tetapi laku hakikatnya. Sehingga sadayana rahayu, selamat batinnya, selamat zahirnya. Bisa pahami Ibu? Berarti lanjut lagi mentok ke arah tembok. Puncaknya di tembok. Tembok itu apa? Terlihat jengle-jengle nyatane Gusti Allah. Kok bisa serutut itu? Itu tadi menamai daerah pun juga sudah digariskan Gusti Allah. Bahkan saya itu ketika di Daya Luhur kemarin tergambar Bu, ketika naik motor. Baru setahun saya di Daya Luhur, baru kegambar kemarin. Yang paling bawah itu Desa Panulisan. Nyantai nggak apa ya? Santai ya. Paling bawah itu Desa Panulisan itu semua artinya sudah tertulis oleh Allah di alam lauhul mahfuz. Naik lagi berjejeran, kanan Ciwalen, kiri Matenggeng. Ciwalen air yang murni, yaitu lambang ilmu makrifat. Matenggeng yaitu lambang kesombongan hati orang yang tidak mau mencari ilmu. Sehingga sifatnya Matenggeng, sombong. Ya. Lurus lagi yang sebelah kanan masuk Daya Luhur. Ciwalen Daya Luhur, sehingga apa? Dia memiliki daya yang luhur. Daya itu artinya kekuatan, luhur yang tinggi, memiliki akhlak yang tinggi ketika sudah memiliki ilmu ma'rifat. Jadi ibu-ibu kalau sudah mempelajari ilmu ini harus ada bedanya antara sebelum dan sudah mempelajari ilmu. Berarti sudah mapan di daya luhur. Belum tentu penduduk Daya Luhur sana orang daya luhur. Belum tentu. Yang Matenggeng ternyata depannya lagi adalah Bingkeng, Desa Bingkeng. Bingkeng itu artinya belok, artinya malah belok ke dalam kesesatan. Bisa pas-pas temen ya batin saya. Ya Allah. Bingkeng ke sana lagi Bolang. Bolang itu artinya hatinya. Bolang itu kalau Sunda itu daun talas. Hah? Talas bolang. Ayah Lin. Bolang itu orang yang hatinya Matenggeng dan belok, pasti hatinya mudah terombang-ambing, mudah ditipu. Bener? Mudah dibelokkan, udah kesini aja. Ya, syaratnya ini, udah ikut saya. Nanti cepet kaya. Udah ikut saya, nanti cepet sembuh. Karena apa? Dia desa bolang. Bolang itu ibarat air di dalam air talas, mudah terombang-ambing. Naik lagi ke arah Kuta Agung.
Kota agung itu adalah kota yang agung, kota yang megah. Di dalam hatinya penuh dengan kemegahan dunia. Isinya terhadap cintanya, gimana caranya mendapatkan harta sebanyak-banyak. Masya Allah. Jadi bisa pas-pas teman. Kota agung belok ke kanan ke arah Cijeruk. Cijeruk itu lambang dunia lagi. Air pohon jeruk. Ya, siapa yang gak senang buah jeruk? Hampir semua suka ya. Jeruk mentoknya ada di Cilumping. Cilumping itu adalah lambangnya seperti kuda lumping. Pasti wujudnya hatinya kesetan. Tidak heran orang yang tidak jiwalen menuntut ilmu makrifat, hatinya puncaknya adalah Cilumping, yaitu hati yang selalu kesurupan. Meskipun dia kelihatannya ahli ibadah, kelihatannya ahli sholat, ahli puasa, jika tidak mengenal Allah, pasti hatinya kesurupan. Bahkan meskipun dia haji 5 kali pun, apa wujudnya kesurupan dalam hatinya? Merasa dirinya lebih baik, lebih alim, lebih soleh, lebih hebat, lebih selamat dibanding orang lain. Kira-kira itu kesetanan bukan Bu? Itu yang namanya Cilumping. Maka Cilumping itu terus paling puncaknya bagi orang yang buta mata hatinya terhadap Gusti, kembali ke daya luhur yang sisi kanan. Ketika dia jiwalen mau menerima ilmu dinul haq, ma'ul hayat, ilmu tentang kehidupan, dan mulai memahami siapa dirinya dan siapa Allah, dan siapa sejatinya hidup ini, maka dia masuk ke daya luhur. Daya luhur itu hatinya sudah berbudi pekerti luhur. Naik lagi masuk ke Hanum. Hanum itu artinya kekasih. Kekasih berarti hatinya menjadi kekasih Gusti. Berarti nek ibu-ibu sudah nyampe jiwalen naik ke daya luhur, calone menjadi Hanum kekasih Gusti. Hanum naik lagi menjadi desa datar. Datar itu hatinya sudah seluas langit dan bumi. Orang yang hatinya sudah seluas langit dan bumi tidak terpengaruh 4 hal. Yang pertama, taat. Kedua, maksiat. Ketiga, nikmat. Yang keempat, bala. Kondisi 4 ini hatinya tidak terpengaruh. Allah mendudukkan di taat, tidak sombong. Paham? Tidak mengakui tentang ketaatan. Karena apa? Hatinya datar, luas. Tidak kalau hatinya sempit, itu tidak masuk kelompokku pengajian. Kafir. Nauzubillah ini. Itu tanda hatinya belum datar. Yang kedua, jika ditempatkan di maksiat, hatinya juga tidak terpengaruh. Terus hatinya menggelorakan, yaitu hidupnya Gusti. Meskipun saat ini kok aku belum bisa rajin sholat, belum bisa rajin puasa, sholatnya masih bolong-bolong. Hatimu tidak pernah berputus asa. Kok sekarang saya masih senang hibah, besok hibah lagi. Hatimu tidak berputus asa, menanti pertolongannya Gusti. Jangan dikira orang yang sekarang mungkin gak jilbaban kok hatinya lebih kotor. Belum tentu. Bisa jadi dia secara zahir masih gak jilbaban, hatinya sudah sadar Gusti. Kita nggak bisa menghukum itu. Lebih mulia lagi kalau hatinya ya dijilbabi, zahirnya juga dijilbab, dua-dua. Tetapi orang makrifat sudah nggak lagi menyalahkan. Ada orang lewat, makanya pengajian siga aing.
Tak tanya, ini yang iblis yang ngomong apa yang nggak jilbaban? Padahal yang jilbaban hatinya selalu zikir Allah, Allah, Allah. Cuma dia belum terpanggil untuk menutup aurat. Paham ya? Berarti apa? Kita tidak boleh menyalahkan siapapun dan apapun. Nah, kalau sudah hati kita duduk di Allah, ya. Apa yang terjadi orang yang buta mata hatinya? Mudah menyalahkan orang. Betul-betul. Meskipun rajin sholat, rajin ibadah, jebolan pondok 1000 pondok pesantren, jebolan haji 5 kali, hatinya masih mudah menyalahkan orang lain, ciri hatinya masih buta terhadap Gusti Allah. Itu cirinya mudah untuk melihat dia kekasih Allah atau enggak. Kalau hatinya sudah seluas langit dan bumi, berarti dia hanum dan datar. Datar itu hatinya sudah seluas langit dan bumi. Puncaknya sumping. Banyak kok. Banyak. Puncaknya sumping hayu datangnya keselama, sumping rahayu datangnya keselama. Ingat Bu, sumping hayu dengan tembong, dengan sadahayu berdekat. Cek aja di peta kalau nggak percaya. Sadahayu tembong, puncaknya tembong, sumping hayu berdekatan. Ya. Sebelah sana Kuningan, sampingnya Jambu, dunia lagi. Ya, itu. Paham ya arah kehidupan, paham ya? Biar menjadi pemahaman untuk kita semakin beriman kepada Gusti Allah. Kembali. Ini baru nyampe harta loh ya. Belum tahta, belum wanita, belum jabatan. Intinya tadi, dalam engkau mencari harta, mencari tahta, mencari wanita, tolong hatimu jangan pernah mengaku-ngaku. Meskipun diri kita ditempatkan jabatan yang sundul langit, Mas, jabatan saya ke RT lah. Mengapa kok engkau merasa hatimu sudah sombong? Na'udzubillahi min. Bu, meskipun jabatan kita sundul langit sekalipun, jangan pernah mengakui kita menduduki jabatan ini. Berat atau berat? Berat atau berat Bu? Aing kan lurah. Saha nu erek nerima bansos kumaha cek? Aing. Itu ciri lurah. Siapapun yang jauh di sana, yang masih jauh dari Gusti Allah. Karena dia merasa berkuasa, lupa bahwa sejatinya yang berkuasa itu yaitu hanya Allah. Makanya pemimpin yang merakyat itu sangat jarang. Mengapa? Karena kebanyakan pemimpin belum sadar sampai titik Gusti Allah. Di situ. Jangankan jabatan lurah, jabatan ibu rumah tangga, itu sudah menjadikan kita keplek. Akhirnya ibu rumah naon wae kumaha cek? Lah. Ayo. Bapaknya ngomong gitu. Aing kan kepala rumah. Naon wae kumaha cek? Yes, eta sama-sama cilumping. Ya Allah.
Kirain paham. Cilumping apa tadi? Aduh. Mas, lantas bagaimana biar kita tidak menjadi penduduk Cilumping? Caranya cuma satu. Buanglah pengakuan dirimu menjabat kepala rumah tangga dan juga ibu rumah tangga. Yang ada sama-sama. Enak apa enak? Enak, Pak. Iya mah esok kumaha lamun tas ieu beli tanah. Tanah yang mana ya? Yang itu. Oh iya, kayaknya cocok yang sebelah sana. Coba kita lihat. Kan rembukan enak ya? Tidak ujuk-ujuk langsung beli. Kan kumaha aing cek bapaknya. Ibu nak, gini dibelikan sawah sih? Kan emak pengen itulah asal muasal rumah tangga menjadi Cilumping. Karena apa? Sama-sama punya pengaku. Maka pentingnya ilmu makrifat untuk menghancurkan pengakuan tadi, untuk belajar mati sebelum mati. Jabatan ibu rumah tangga aja sudah Bu, akan terwujud sakinah mawaddah warahmah manakala dua-duanya sama-sama sadar terhadap Gusti Allah. Ini belum masuk gimana caranya nanti ya. Nanti setelah mengenal nafsu kita buka tentang babakan zikir. Zikir inilah merupakan cara bagaimana kunci biar kita selalu sadar Gusti Allah. Belum kita buka sampai situ. Yang penting kenali dulu macam-macam nafsu. Bulan. Kita ngomongin mati sebelum mati. Pas. Itu pengingat. Itu pengingat. Ayo dulur, siapapun yang mendengar sirene itu segera lekaslah balik yang Gusti. Tidak ada waktu lagi. Mas masih berat ya mas. Masih berat. Aku sukanya ini, aku senengnya ini, aku sukanya ngamalkan ini, sukanya pegangan ini. Masih sangat Bu, jika berat, biar gak berat, kembalikan Gusti. Enak toh? Cukup hatimu ngomong, ya Allah, aku pasrahkan padamu dan tetapkan iman di dalam hatiku. Jam berapa Bu? Jam 5. Pun, nafsu perut paham gak? Masih 2 nafsu lagi nanti. Diimpre, di gerumbul batu karut baru nyampe nafsu ama. Ada yang datang ke sana? Datang ibunya ya? Oh enggak. Bu Desi datang, ya rajin Bu Desi. Karena apa? Sering kita sebut ketemu Bu Desi. Ternyata ada namanya Bu Desi beneran ya? Ya Allah. Pernah saya nyebut Bu Desi ya? Pun, kenali dulu. Berarti yang kemarin pertemuan kemarin kita belajar melepas amarah, bukan menahan ya, mengembalikan amarah, menetralkan amarah. Sekarang kita belajar melepaskan cinta terhadap dunia. Bukan berarti nggak boleh cari uang, bukan berarti nggak boleh kaya, nggak boleh pakai emas 5 kilo, bukan. Hati kita bagaimana tidak cinta terhadap dunia. 2 lagi minggu depan nyala. Dah. Itu Bu,
Mungkin barangkali apa yang dapat kami sampaikan sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo. Saya mencoba membuka pertanyaan. Bisi ayat nu erek ditanya, Mas tadi saya nggak mudeng yang ini, Mas saya yang ini belum paham. Silahkan bebas. Mas saya mau curhat kayak yang di sana. Ada yang curhat? Ada Ibu Desi ya? Saya sudah 25 tahun. Berat. Akhirnya apa? Oh iya, Allah memberikan kesadaran. Silakan, monggo. Masih ada waktu 10 menit, 5 menit barangkali. Saya tak minum. Ada yang mau nanya? Sudah cukup? Paham ibunya? Monggo. Silakan. Maksudnya saya mau nanya Mas, Amin teh sadar gitu kan? Maksudnya Amin kurang teh menyadari kesalahan kurang gitu yang tadi disebutkan Masna. Cara orang menyadari kurang sorangan gitu. Menyadari kesalahan kita. Biar kita mengakui kesalahan atau gimana? Menyadari. Misalkan punya salah, bisa menyadari hati itu dalam Biar sadar. Ini. Oke, pertanyaan bagaimana cara kita menyadari kesalahan? Bu, sebenarnya kunci ini kan ditanya kunci rahasia ya. Padahal mau saya sampaikan nanti. Ternyata sudah diminta sekarang. Yang di situ dulu juga, yang sana juga iya sudah diminta. Ya, yes, tak sampaikan. Bu, yang namanya kunci itu cuma satu. Kuncinya adalah adzikru bisyiril hasan. Bagi ibu yang sudah paham, mungkin sudah pernah mendengar. Apa itu zikir syirul asrar? Yaitu zikir sadar. Zikir ada 4 tingkatan. Yang pertama zikir jahar, zikir yang disuarakan, dikeraskan, sehabis maghrib dan sebagainya. Itu belum tentu menjadikan kita sadar Gusti Allah. Yang kedua zikir di batin, dalam hati membatin, itu pun juga belum tentu menjadikan kita sadar Gusti Allah. Yang ketiga, kuncinya di yang ketiga ini. Yang keempat nanti terakhiran. Yang ketiga yaitu zikir syirul asrar, zikir sadar. Zikir yang tidak lagi menyebut, tidak lagi melafalkan, tidak lagi membatin, tidak lagi mengucapkan. Lantas bagaimana zikir sadar? Bagaimana caranya? Hati kita, gerbang pertamanya yaitu syu'aul basirah, rasa. Hidupkan rasa. Apa itu rasa? Di dalam jasad kita ada yang namanya hati. Di dalam hati ada yang namanya rasa. Di dalam rasa ada yang namanya iman. Di dalam iman ada yang namanya roh. Dan di dalam roh itu ada hidupnya Allah. Yes. Tidak hanya di dalam roh kita, semuanya. Artinya apa? Kalau kita sudah sadar di situ, iman kita selalu mengimani semua yang berperan, yang hidup, yang ada itu hanya Allah. Berarti 4 hal: taat, maksiat, nikmat maupun bala, semua pelakunya tunggal, yaitu hidup. Hidup itulah Allah.
Mengapa saya sebut pelakunya tunggal? Coba renungi, jika engkau sudah mengatakan iman, jenengan kesini bisa gerak sendiri atau digerakkan Allah? Yes. Berarti diri kita itu hanya pancarane Gusti Allah. Nggak ada yang boleh kita akui, nggak ada yang boleh kita akui. Termasuk khairihi wa syarihi, semua yang baik maupun yang buruk minallah, datangnya mutlak dari Allah. Buktinya apa? Sudah ditakdirkan oleh Gusti Allah. Nyambung nggih? Artinya ketika kita berbuat salah, nyambung ke salah tadi, hatimu hidupkan sirul asrar. Langsung tek Allah. Paham? Langsung tek Gusti Allah. Prosesnya rasakan kesalahan yang diperbuat, sing menanamkan dalam pikiran berbuat salah, terus kemudian melakukan kesalahan dan sampai mengakui kesalahan, itu semua hidupnya Gusti Allah. Mas, gini aku tadi marah-marah ke suami, salah apa salah? Mungguh manusia itu salah. Bagi Allah tidak salah. Kenapa? Karena bagi Allah tidak ada yang salah. Artinya apa? Ketika kita digerakkan marah-marah ke suami, hatimu langsung sadar dan menyadari, gunakan sirul asrar, diam, nyatakan, nafikan wujudnya makhluk. Nafi itu buang wujudnya makhluk. Nyatakan, temui hidup Allah yang menguasai di dalam dan di luar dirimu, di dalam dan di luar suami, dan di antara keduanya. Paham nggih? Kalau sudah duduk di situ, berarti tidak rebut Pasti orang yang sadar lekas-lekas mengakui kesalahan, pasti segera minta maaf. Mengapa sih kita tidak segera mengakui kesalahan? Karena ego. Ego itu nafsu. Nafsu itu pengakuan di gengsi. Ya mosok apa yang salah? Mau gara-gara bapaknya udah tahu maknya capek, minta dibikinin kopi. Itu namanya ego. Mengapa muncul ego? Karena tidak menggunakan zikir sirul asrar. Cara prakteknya gimana? Ya sudah, dirimu mulutnya diam, pikirannya diam, sing bergerak rasa. Temui sampai kekosongan tadi, sampai mentok hidupnya Allah, sampai wujudnya suami itu tidak nampak dalam hati. Suami yang nyebelin, suami yang marah-marah itu sampai nggak muncul dalam hati. Itu bisa engkau asah dan tidak ujub. Bisa dipahami? Saya memang semua itu butuh proses ilmu dulu. Jadi jika memang ditanyakan bagaimana caranya, ya harus bertahap. Ya. Kita belajar mengenal nafsu dulu, terus nanti kita kenalkan bab zikir. Saya yakin ketika saya nyampaikan gini belum tentu langsung masuk ke dalam hati. Belum tentu. Ya ada yang langsung masuk, ada yang masih belum menerima. Karena apa? Masih tertutup. Yahjubuhum bi'ilmihim, tertutup oleh ilmu yang sebelumnya. Mas, menurut syariat nggak kayak gini lah. Biasanya tertutupnya karena itu. Makanya lepas dulu. Ingat, ilmu juga bisa menutup kita terhadap Gusti. Nanti kalau sudah dikenalkan bab zikir, baru kita kenalkan bab sifat wajib bagi Allah. Kalau sudah ketemu sifat wajib Allah, lebur kita, Bu. Nggak ada yang berani mengakui apapun. 20 sifat wajib Allah, hakikatnya jika dibuka
diri kita sudah hancur selebur-lebur, gengsi emas mengakui kesalahan, ya wajar. Karena apa? Karena kita masih ada nafsu. Biar nafsu semakin habis, sirul asar jalankan. Biar pengakuan dalam diri semakin lenyap. Kalau pengakuan lenyap, otomatis kesadaran muncul, kesalahan pasti diakui. Disadari, kembalikan datangnya dari Allah, kembalikan lagi kepada Gusti Allah. Wujud nyatane minta maaf. Bisa Bu? Pahami? Sama enggak? Kalau kejar terus aja biar cepet paham. Harus dikejar. Saya melepaskan tadi aku-akuan. Oh iya. Aku-akuan. Aing Ini cepet banget ini loh. Aduh, ini dikir keempat Bu. Ini pertanyaan selanjutnya. Ini masuk ke zikir tingkat 4. Saya belum berani membukanya. Oke? Sabar ya? Sabar. Karena apa? Nanti nek cepet-cepet tugas saya cepet selesai. Nikmati aja Bu, sabar. Kayak ibu-ibu kayak sama bapaknya itu loh, pasti nggak pengen cepet. Nikmati dulu biar nikmat, jangan pengen cepet. Wes, yang 3 aja yang tak sampaikan, yang keempat nanti terakhir. Gitu Bu ya. Mohon maaf ya, ibu-ibu terus paham. Enggak, kalau sama bapaknya pasti nggak pengen cepet ya. Dari pemanasan. Ilmu juga gitu. Biar apa? Biar lebih manjing. Ya. Biar lebih mesra. Ya pemanasan dulu makanya. Hah? Pemanasan dulu. Pemanasan. Yes, itu Bu. Ada lagi? Sabar dulu, ikuti proses ilmu. Ikuti. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup nggih? Ya, terima kasih Bu-ibu atas atensinya, kesabarannya untuk menikmati perjalanan ilmu ini. Karena saya katakan ini perjalanan, yang namanya orang perjalanan pasti pengen jalan dulu. Menikmati pemandangan dulu ya. Biar apa? Biar tidak biar berkesan. Biar prosesnya itu matang. Ibarat goreng mendoan pun juga pasti apinya kecil dulu. Situlah. Itu ya. Semoga ibu-ibu diberikan kesehatan. Kita semua diberi kesehatan. Terutama kesehatan iman, ibu, bapaknya, keluarganya, anaknya, keturunannya, saudaranya, semua warga Simbar dan Desa Bener diberikan kesadaran Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Maka bukan bisa ya pengumuman untuk ibu-ibu yang lain. Oh, cukup nih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.